Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Pertama-tama kami ingin memberi salam kepada dosen pembimbing kami dari Bahasa Indonesia kelas B, kelas Ilmu Komunikasi, yaitu Ibu Aprilia Kristiana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rancangan usaha yang telah kami diskusikan bersama, dan di sini kami memilih nama Sweet Fit sebagai nama usaha yang kami rancang. Dengan jargonnya yaitu nikmati manis tanpa takut. Dan di situ juga terdapat logo dari perusahaan kami. Dan di sini kami bernuansa hijau putih karena minuman kami sehat dan putih melambangkan kesucian. Jadi saya Raihan Ishak, lalu ada teman saya di sini Alexander Putra, dan ada William Lodewijk, dan ada satu lagi teman kita yang tidak ada di meeting ini, yaitu Jonathan Setiawan. Maka itu kami akan memulai presentasi kami. Oke, saya akan menjelaskan pertama-tama nama perusahaan kami tadi sudah disampaikan bernama Sweet Fit. Sweet Fit ini adalah perusahaan di bidang F&B yang menjual produk minuman dengan bahan-bahan yang lebih sehat, tetapi tetap mengikuti tren minuman zaman sekarang tentunya ya, dengan ciri khas yang berbeda dari yang lainnya. Apa sih ciri khasnya yang beda ini? Tentunya ciri khas yang membedakan adalah dari bobanya. Kita membedakan kalau produk-produk lain menggunakan boba biasa yang dari campuran gula, sedangkan kita menggunakan yang lebih tradisional, kita ganti dengan ronde. Dan minumannya pun kita ganti. Kalau produk-produk di luar sana menggunakan ada brown sugar, milk tea, kita ganti dengan minuman tradisional seperti jamu, kopi, dan lain-lain. Kita juga memiliki akun resmi perusahaan kami yang bernama sweetfit.id. Oke, apa sih tujuannya kita mendirikan produk ini? Tujuannya kami menyediakan minuman yang segar dan sehat dengan memadukan antara modernisasi dan tradisional kepada minuman kami, dan itu yang akan kami presentasikan kepada konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih visi misi dari perusahaan kami. Pertama, visi perusahaan kami adalah menyajikan minuman tradisional dengan gaya baru atau modern yang sekarang sering disebut juga dengan minuman kekinian, yang tentunya dengan bahan-bahan yang sehat dan alami. Lalu kita memiliki 3 misi. Apa aja sih misinya? Pertama adalah tentunya membuat minuman yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pun bisa menikmati produk minuman kita ini. Yang kedua, misi kita adalah menciptakan minuman kekinian dengan perpaduan minuman tradisional yang khas. Tentunya agar produk kita ini berbeda dengan produk-produk yang lainnya. Kebanyakan yang di luar sana bahan-bahannya tuh hampir semuanya sama, seperti boba, brown sugar, milk tea, dan lain-lain. Mungkin mereka ada perbedaan, tapi perbedaannya bukan di dalam bahannya, tapi di dalam komposisi penggunaan bahannya. Jadi hanya berbeda pada bahan yang digunakan pada saat proses pembuatan. Sedangkan kalau kita ini berbeda, kita menggunakan bahan-bahan yang alami dan dengan cita rasa tradisional. Yang terakhir, kita membuat minuman ini menggunakan pemanis alami. Hal ini bertujuan agar semua orang itu bisa menikmatinya tanpa harus memikirkan
akan menerima dampak apa sih ke depannya? Karena macam-macam ya dampaknya. Kalau pemanisnya buatan itu kan menimbulkan banyak berbagai penyakit. Dan tentunya minuman ini agar lebih aman juga untuk dinikmati oleh penderita diabetes. Oke, selanjutnya bisnis ini tentu terbentuk karena adanya masalah yang terjadi di akhir-akhir ini. Dan tentunya karena ada masalah itu, kita pasti juga menemukan solusi dari masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, minuman kekinian yang sedang tren saat ini kebanyakan menggunakan gula yang berlebih. Dan ditambah dengan bahan-bahannya juga kebanyakan tuh buatan, bukan bahan-bahan alami. Sehingga minuman tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Tentunya yang mengkonsumsi ini berlebihan pun juga akan menerima banyak sekali dampak buruk. Bisa dari diabetes, tekanan darah tinggi, meningkatkan berat badan, dan mempercepat mengalami masalah pikun dan penuaan dini. Maka dari itu, solusinya kita menemukan dengan cara ya membuat produk ini. Membuat minuman kekinian, tetapi dengan pemanis yang alami tentunya. Dan tadi juga sudah disebutkan dengan cita rasa tradisional, yang pastinya lebih sehat dan lebih aman dari produk-produk lainnya. Sehingga minuman ini bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya untuk momentum dan inovasi. Kenapa sih bisnis ini pas banget untuk dibentuk pada saat sekarang? Tentunya kita tahu kalau di dunia ini sedang terkena pandemi COVID-19, termasuk negara kita ini sendiri, negara Indonesia. Karena itulah banyak orang yang awalnya suka dan sering mengkonsumsi minum-minuman kekinian, sekarang menjadi takut untuk mengkonsumsinya lagi. Karena minuman kekinian yang di luar sana menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat. Sehingga kita membuat minuman ini agar masyarakat Indonesia masih bisa mengkonsumsinya. Minuman kekinian tetapi tidak takut akan dampak buruknya karena kita menggunakan bahan yang alami, dengan cita rasa tradisional, dan tentunya pasti lebih aman. Lalu inovasi apa sih yang kita berikan ke produk ini? Inovasi yang kita berikan adalah kita membuat minuman kekinian tetapi dengan perpaduan rasa tradisional dengan bahan yang berbeda ya tentunya. Seperti contoh minuman kebanyakan menggunakan boba, yaitu campuran gula-gula dan kebanyakan menggunakan pemanisnya buatan. Nah, boba di produk kita ganti dengan ronde. Dan minumannya pun kita juga ada berbagai macam. Kita ganti juga kalau produk lain mungkin ada milk tea, ada brown sugar. Kita ganti dengan bisa dengan cita rasa tradisional, bisa jamu, bisa kopi, dan minuman lainnya. Dan tentu juga menggunakan pemanis alami agar yang menjadi berbeda kalau produk lain tidak begitu sehat karena menggunakan bahan-bahan buatan, kalau kita menggunakan pemanis yang alami. Oke. Produk kita ini berupa minuman kekinian. Sebenarnya tidak jauh beda dari produk-produk minuman kekinian yang lainnya. Tetapi kita menambahkan unsur tradisional ke dalamnya serta menggunakan bahan-bahan yang sehat seperti pemanis alami, contohnya madu, sari kurma, dan yang lainnya. Oke, lanjut. Oke, target pasar kita, perusahaan kami ini akan berdiri di kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, maka masyarakat Jogja menjadi target utama kami. Seperti bisa dilihat dari presentasi yang ada, remaja 45%, anak-anak 15%, lansia 15%, dan dewasa 25%. Kalangan masyarakat yang akan dominan ini tentunya remaja. Namun karena kita menggunakan bahan-bahan yang alami, semua kalangan remaja, semua kalangan masyarakat pasti akan
dapat menikmati minuman kami. Sorry, lanjut. Oke, kompetisi secara tidak langsung pasti kita akan berkompetisi dengan penjual minuman boba yang sudah ada seperti si Boba, si Hutang, Kokumi, Street Boba, dan mungkin kafe-kafe lainnya. Namun kami yakin dengan hadirnya Sweet Fit, kita tidak akan kalah bersaing dalam penjualan minuman-minuman kekinian, karena kembali lagi bahan-bahan yang kami gunakan sehat dan pasti semua kalangan akan menikmatinya, dan itu sebuah keuntungan bagi kami. Oke, lanjut. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai model bisnis dari usaha yang telah kita rancang, yaitu perusahaan Sweet Fit. Jadi di sini bisnis kami akan direalisasikan dengan membuat sebuah outlet minuman atau kedai minuman yang bernuansa kekinian, yang menyediakan minum khas dari kita. Dan di sini kami berharap bahwa para pelanggan bisa menikmati suasana yang ada di outlet kami ini, karena mereka bisa menongkrong bersama, terus mereka bisa belajar bersama, dan ini merupakan salah satu tempat pilihan untuk mereka meluangkan waktunya. Kemudian mereka bisa merasakan cita rasa tradisional dari minuman yang telah kami sediakan. Lalu, dalam kondisi COVID-19 seperti ini, tentunya banyak orang yang takut dan malas untuk keluar rumah. Maka kami di sini akan menyediakan produk Sweet Fit di layanan Gojek maupun Grab. Seperti yang kita tahu bahwa layanan Gojek dan maupun Grab ini sudah banyak dipakai oleh masyarakat luas, tentunya di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia juga bisa menikmati minuman yang memiliki rasa yang dengan ciri khas berbeda, yaitu ciri khas tradisional dipadukan dengan minuman modern. Dan kami di sini juga memiliki tujuan bahwa Sweet Fit ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dimanapun mereka berada. Karena jika menggunakan Gojek maupun Grab, maka mereka bisa menikmati minuman kita di mana saja. Karena kita cocok untuk siapapun dan dimanapun. Kemudian ketika nantinya Sweet Fit sudah pada cabang pertama sudah berhasil, maka kami akan berekspansi membuka cabang lagi di beberapa titik di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita tahu bahwa Yogyakarta ada Kota Bantul, Kota Jogja, Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. Dan di sana kami mengharapkan bahwa di setiap kota tersebut terdapat setidaknya 2 outlet dari kami, sehingga masyarakat Jogja secara luas bisa menikmati produk kami ini. Dan apa sih harapan kita selama 5 tahun ke depan? Di sini kami mengharapkan bahwa 5 tahun ke depan Sweet Fit akan berkembang dan membuka outlet di seluruh provinsi di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang memiliki 34 provinsi, dan kami berharap bahwa di 34 provinsi tersebut terdapat minimal 2 outlet dari Sweet Fit ini, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati minuman yang telah kami sediakan dengan cita rasa yang unik dan tentunya sehat. Lanjut. Kemudian ini adalah tim utama dari kami. Di sini kita bisa melihat dari sebelah kiri terdapat Alexander Putra sebagai founder dan CEO dari perusahaan ini. Mengapa beliau? Karena beliau telah memiliki pengalaman bekerja di sebuah kafe atau kedai minuman, dan kemudian dia ingin membuat produknya sendiri.
Maka itu dia membuat Sweet Fit dengan minuman sehat dan uniknya itu yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya ada William Lodewijk yang berperan sebagai CFO di perusahaan ini. Kemudian ada Jonathan Setiawan sebagai COO dari perusahaan Sweet Fit. Dan tentunya saya sendiri, Raihan Ishak, sebagai CIO dari perusahaan ini. Ya, lanjut. Sekarang kita berada di presentasi finansial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan finansial dari perusahaan Sweet Fit ini. Jadi di sini pertama ada revenue, pendapatan. Dari mana sih pendapatan Sweet Fit ini? Jadi pendapatan Sweet Fit ini berasal dari penjualan minuman selama kami buka. Kemudian expense pengeluaran di sini bisa berupa pembelian peralatan, perlengkapan, lalu ada biaya servis. Biaya servis di sini bisa biaya servis peralatan, kemudian biaya servis renovasi tempat, dan tentunya kami juga memiliki pengeluaran terhadap gaji karyawan. Lalu mengenai profit margin, keuntungan yang akan kami dapat setiap bulannya adalah berkisar lebih kurang sekitar 5 juta rupiah dan akan balik modal setelah 6 bulan Sweet Fit berjalan. Dan di sini kita dapat melihat rinciannya bahwa modal yang kami butuhkan untuk membuat perusahaan ini adalah sekitar 30 juta rupiah, di mana pendapatan setiap bulannya yang telah kami hitung sekitar 10 juta rupiah per bulan, dan pengeluarannya sekitar 5 juta per bulan. Yang jika dikonversikan semuanya, maka keuntungan setiap bulannya kita akan mendapatkan 5 juta rupiah. Dan itu hanya untuk satu outlet. Maka ketika kita bisa mendirikan outlet-outlet lainnya, maka kita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Ya, sekian presentasi mengenai rancangan usaha kami yaitu Sweet Fit. Saya Raihan Ishak Rajasa. Saya Alexander Putra. Saya William Lodewijk. Kami berterima kasih. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.